Tanggal 16 Maret hari ke-76. Bacaan 1 Samuel pasal 4-8. Samuel, hamba yang setia. Garis besar, orang-orang Filistin yang selalu menjadi musuh dan penindas bagi Israel sejak zaman para hakim, digunakan oleh Allah sebagai alat untuk menghukum Eli dan anak-anaknya yang jahat. Dengan memperlakukan tabut Allah sebagai suatu jimat yang membawa keberuntungan, Israel membawa tabut Allah ke medan perang dan akhirnya mengalami kekalahan yang memalukan. Tabut Allah pun dirampas dan kejadian ini menjadi penghinaan bagi Eli ketika anak-anaknya yang dibawanya, Hofni dan Finehas, tewas dalam pertempuran. Kemuliaan Israel benar-benar telah hilang dan ini tercermin dalam kata-kata Ikabod yang dapat ditulis di atas bangsa Israel. Meskipun demikian, meski lambang kehadiran Tuhan hilang, Tuhan sendiri masih ada dan menimpakan malapetaka yang mengerikan pada orang-orang Filistin, bahkan menyebabkan benda-benda ibadah mereka jatuh di depan tabut Allah. Setelah tabut Allah berhasil dikembalikan, Samuel memimpin bangsa tersebut untuk bertobat di hadapan Allah dan akhirnya berhasil mengalahkan musuh mereka. Namun, masa-masa para hakim semakin terhitung karena rakyat menuntut untuk memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lainnya. Lihat pasal 8 ayat 20. Permintaan ini akan membawa dampak yang menyakitkan. Renungan harian. Dari kesalahan orang lain hanya ada 2 pilihan yang bisa dilakukan. Pertama, belajar dari kesalahan tersebut, atau kedua, meniru kesalahan yang sama. Samuel seharusnya telah belajar dari kesalahan Eli dengan anak-anaknya dan menyadari pentingnya disiplin orang tua dalam mendidik anak-anak. Namun ia tidak melakukan itu dan akhirnya anak-anaknya sendiri menjadi tidak teratur dan melakukan hal-hal yang sama seperti Hofni dan Finehas, seperti menerima suap, menyalahgunakan keadilan, dan menjadi tamak. Bagaimana mungkin kejadian tragis ini terjadi lagi? Mengapa Samuel meniru kesalahan Eli? Mengapa generasi berikutnya tidak belajar dari kesalahan pendahulunya? Jawabannya adalah keteledoran. Mungkin jadwal Samuel untuk melayani Tuhan tidak memberikan cukup waktu untuk menghabiskan waktu dengan anak-anaknya saat mereka tumbuh. Lihat pasal 7 ayat 15-17. Bagaimana dengan Anda? Apakah jadwal Anda mencerminkan bahwa anak-anak Anda adalah prioritas utama dalam hidup Anda? Buatlah janji untuk bertemu dengan setiap anak untuk sarapan minggu depan. Jika jadwal Anda benar-benar tidak fleksibel, pertimbangkan untuk mengatur kembali jadwal Anda sehingga Anda bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan anak-anak Anda. Ini akan menjadi waktu yang baik bagi Anda berdua. Apa yang Bapak katakan untuk anaknya mungkin tidak akan didengarkan dunia, tetapi akan didengarkan anak cucunya. Pendalaman. Janji yang hilang 1 Samuel pasal 2 ayat 30-31. Allah telah menjanjikan bahwa keturunan Harun akan selalu menjadi imamnya, tapi Eli dan anak-anaknya tidak memuliakan Allah. Akibatnya Allah memutuskan keluarga mereka. Lihat pasal 2 ayat 30-31. Pada masa pemerintahan Daud, Allah menunjuk Zadok sebagai imam yang setia untuk memenuhi janjinya. Lihat pasal 2 ayat 35. Berkat dan kutukan 1 Samuel pasal 5 ayat 6-7. Apakah kehadiran Tuhan selalu membawa berkat bagi semua orang? Ternyata tidak bagi mereka yang tidak memiliki hubungan yang benar dengannya atau tidak menghargai kehadirannya yang sakral. Lihat pasal 5 ayat 6-7. Contoh lain tentang kuasa kehadiran Allah yang menakutkan bisa ditemukan
dalam Keluaran pasal 20 ayat 18-19, Imamat pasal 16 ayat 2, Bilangan pasal 3 ayat 4, 1 Tawarik pasal 13 ayat 9-10, dan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Kesedihan akibat memiliki seorang raja. 1 Samuel pasal 8 ayat 11-18. Samuel memberi peringatan tentang beberapa konsekuensi menyakitkan akibat memiliki seorang raja dalam 8 ayat. Lihat pasal 8 ayat 11-18. Berapa banyak konsekuensi yang dapat Anda temukan? Petunjuk: perhatikan kata-kata akan diambilnya dalam teks tersebut. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.